Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa SMTV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya Pipit Nurvina kembali menjumpai Anda dalam program Bale Sawala SMTV. Alhamdulillah pemirsa SMTV, hari ini cuaca lumayan. Kalau untuk wilayah Cimalaka ini saat ini turun hujan. Dan kalau berbicara mengenai cuaca seperti apa, apalagi sekarang kita sudah memasuki musim penghujan. Nah, ini rawan sekali dengan beberapa bencana yang memang ada khususnya di Kabupaten Sumedang. Nah, kaitan berbicara mengenai bencana ini pembicaraannya ruang lingkupnya sangat luas, kemudian juga multidimensi. Ini butuh penanganan dan kerjasama juga dari seluruh pihak yang terkait. Nah, ini selain masyarakat juga harus waspada. Tetap peran pemerintah di sini menjadi hal yang utama dan juga penting, seperti apa memberikan himbauan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Sumedang. Nah, dari tadi sudah disinggung mengenai bencana pemirsa SMTV, kebencanaan. Nah, ini secara periodik juga merupakan penanggulangannya juga ini adalah tanggung jawab bersama. Sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada malam hari ini, bagaimana manajemen penanggulangan bencana khususnya yang ada di Kabupaten Sumedang. Sudah hadir di studio SMTV narasumber Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang. Kita sapa terlebih dahulu ada Pak Dr. Andes Atang Sutarno MSI. Biasa panggilan akrabnya Pak Atang. Pak Atang, bagaimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah, Mbak Fit. Sehat walafiat. Sehat. Nah, ini mau menyapa dulu nih Pak untuk pemirsa SMTV yang saat ini sedang menonton. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pemirsa di rumah dimanapun berada. Saya Atang Sutarno, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang. Selamat berjumpa dan insya Allah kita sama-sama bincang-bincang mengenai bagaimana manajemen penanggulangan bencana di Kabupaten Sumedang. Nah, ini luar biasa. Kalau kita mengenal pemirsa SMTV nih, Pak Atang ini beliau orangnya totalitas sekali karena setiap ada segala sesuatu bencana yang terjadi di Kabupaten Sumedang ini beliau selalu terdepan, bahkan tak segan-segan, tak canggung untuk langsung terjun ke lapangan, segala medan. Wah, ketika longsor, hujan, dan luar biasa nih. Selalu siap siaga. Mungkin nih 24 jam waktu beliau habis begitu ya Pak, karena ini kalau di BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ini kan kalau sifatnya bencana ini kan tidak terduga Pak. Nah, Betul. ini kita ingin tahu dulu. Betul. Sebetulnya untuk definisi bencana ini kan memang luas begitu Pak. Terima kasih Mbak Pipit. Jadi bencana itu sebagaimana disebutkan dalam aturan Perka ya, bahwa bencana adalah suatu kejadian yang bisa merusak, menimbulkan kerusakan tatanan pemerintah, lingkungan masyarakat, ekonomi, bahkan sampai kepada nyawa. Jadi bencana ini sangat luas sebenarnya. Kalau dilihat dari bencana, orang kadang-kadang berbicara Mbak Pipit ya, bencana itu yang terjadi seperti banjir, longsor, dan sebagainya. Padahal bencana itu kita pilih ada 3 jenis bencana. Ada 3, ya. Ada bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Oh iya, ya, jadi sangat luas sekali. Ketika kalau berbicara bencana alam, tentu bencana yang diakibatkan oleh alam. Di mana bencana ini sudah kita ketahui bersama. Ya, gempa, ada longsor, banjir, ya. gempa bumi, dan sebagainya. Nah, selain itu ada bencana non-alam, tentunya non-alam yang diakibatkan bukan karena alam. Seperti contohnya apa? Itu penyakit. Kemarin kita 3 tahun setengah kan COVID-19. Itu dunia diguncang oleh suatu bencana yang namanya COVID-19. Ini memakan perhatian, biaya, tenaga, sarana, bahkan nyawa kita, mungkin Indonesia banyak yang jadi korban, terutama para petugas ya. Nah, yang ketiga adalah bencana sosial. Bencana sosial. Iya, nah bencana sosial kalau biasa diartikan bencana yang diakibatkan sebagai konflik biasanya. Tapi kalau konflik zaman dulu adalah perang dan sebagainya atau perselisihan antar suku ya. Tapi kalau sekarang kan tidak. Jadi konflik yang ada adalah konflik sebagai diakibatkan dari bencana alam dan non-alam. Satu contoh, bencana Cianjur, ada gempa bumi. Di situ meninggalkan berbagai macam permasalahan, ada konflik di sana. Nah, kemudian bencana non-alam tadi, ada COVID-19. Di sana juga menimbulkan berbagai macam dampak yang diakibatkan dari itu. Konflik juga, konflik kepentingan,
Contoh anak-anak zaman dulu, ibu bapak tidak pernah memikirkan adanya perlu membeli handphone untuk anak-anaknya. Nah, ketika terjadi COVID-19, suka tidak suka, mau tidak mau harus menyisihkan uangnya untuk kepentingan itu. Dan lain sebagainya lah gitu. Perkembangan teknologi juga. Siap, dan betul. ini juga luar biasa nih ternyata pemirsa SMTV, sementara yang saat ini kita ketahui bencana ya itu ya Pak ya, bencana alam. Ternyata kan bencana memang ada 3, bencana alam, non alam, dan juga bencana sosial. Nah ini bencana sosial ini konflik biasanya antar komunitas, kemudian teror juga masuk ya Pak? Teror masuk di dalamnya, maka kalau kita lihat dari penanganan yang ditangani oleh BPBD, orang mungkin bertanya, kok seperti dampak tol, kenapa jadi ke BPBD? Itu kan tidak ada. Nah ini kan ini kan dampaknya, dari itu menimbulkan konflik. Nah itu BPBD harus masuk. Ini Pak kalau berbicara yang tadi ya pemirsa SMTV, bencana ini ada 3 jenis. Nah ini faktor-faktornya apa saja nih Pak? Faktor-faktor penyebab bencana. Tentunya kan ada faktor internalnya, ada eksternalnya, begitu ya. Ya, kalau untuk bencana sendiri kita ambil yang paling umum, bencana alam. Faktor-faktor penyebab dari bencana alam satu saja sebenarnya, karena kita tidak memahami, tidak menyayangi dengan alam itu sendiri. Andai kita memahami dan menyayangi alam itu, insya Allah mungkin bencana bisa dikurangi, meskipun dalam tanda kutip bencana itu adalah kehendak ilahi. Tetapi bencana ini bisa kita kurangi akibat dari bencana itu. Satu contoh, bencana yang dikabatkan banjir atau longsor itu bisa kita kurangi. Contohnya apa? Penanaman pohon dan sebagainya. Betul. Ada upaya untuk pencegahan. Ada upaya, Kemudian kalau akibat bencana mungkin gempa bumi yang tidak pernah bisa diprediksi, kita bisa mengurangi dengan apa? Mitigasi bencana. Nah, kalau kita sudah tahu menyiapkan diri, menyikapi diri kita bagaimana menghadapi bencana, insya Allah tidak akan mungkin kita, bencana mungkin boleh ada, tetapi resiko untuk terjadi korban itu akan bisa diminimalisir. Itu. Beberapa saat yang lalu ini Pak, kalau sekarang kan sudah masuk musim penghujan. Beberapa saat yang lalu ini kemaraunya agak panjang Pak. Betul. Nah, masalah kekeringan nih kemarin BPBD ini dilihat ini banyak sekali ke lokasi-lokasi Pak. Wah, kalau kemarin dengan menghadapi kekeringan yang cukup panjang, dan perlu kita ketahui bersama bahwa krisis air bersih juga ya Pak. Betul, karena kemarau kemarin itu diiringi oleh satu badai nama badai El Nino. Di mana panas teriknya cukup panjang, dan perlu ketahui juga bahwa badai El Nino belum berlalu dari kita. Insya Allah. Masih ini ya, menurut dari perakiraan BMKG, badai El Nino itu akan berakhir pada akhir bulan Februari. Jadi meskipun sekarang hujan kan masih terasa gerah. Masih gitu, terasa. panas. Pami bahasa Sunda mah bayung harudang gitu. Nah, ini kemarin kalau berbicara mengenai kekeringan ya, sebelum nanti kita bahas ke yang di musim hujan ya pemirsa, ini kemarin kekeringan cukup panjang. Selain warga kesulitan air bersih, terjadi dari BPW, ini banyak terjadi kebakaran kemarin nih Pak. Nah ini ketika ada kebakaran, kan ada pemadam kebakaran, itu kita boleh tahu nih Pak, koordinasi antara BPBD dengan pemadam kebakaran. Iya Mbak Pipit dan para pemirsa sekalian, jadi kalau yang nama kebakaran, ada 2 sisi. Kalau kebakaran karhutla, itu ada di ranahnya BPBD. Nah, kalau kebakaran pemukiman, itu adalah ranahnya Damkar. Tetapi dalam keadaan di lapangan kenyataan, kita tidak pernah membedakan. Betul. Kalau udah kebakaran, baik rumah atau lahan, kita sama-sama. Nggak pilih-pilih ya Pak? Karena antara BPBD dengan Damkar, kita adalah menanggulangi bencana, khususnya masalah kebakaran. Kalau Damkar kan punya sarana pemadam kebakaran, mobil dan sebagainya. Nah, kita punya sarana juga, tenaga dan alutsista yang kita miliki ya untuk memadamkan. Tentunya beda sedikit selisih ketika kita memadamkan ke hutan kan tidak menggunakan kendaraan mobil. Tentunya dengan menggunakan trik-trik tersendiri, terutama menggunakan selang yang panjang atau dan lain sebagainya. Bahkan Mbak Pipit, kalau BPBD kalau udah memadamkan kebakaran di dalam hutan yang nun jauh, tidak bisa dibantu oleh Damkar, kita memadamkan kebakaran itu ya seperti Superman. Kita pakupis kata orang tuh gitu. Nah, kemudian anak-anak mempunyai inovasi, membuat semprotan, lalu kita semprot. Ya Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu Pak Bupati, Pak PJ Bupati ya, ketika kita ada gladi di apel siaga bencana di Kodim, hasil anggota Kodim, anggota Koramil membuat jet shooter, kemudian kita manfaatkan. Jadi meskipun berat kita gendong,
isinya 20 liter, tapi Iya. kita bisa membantu kebakaran yang kecil-kecil Iya, betul. gitu. Apalagi kalau pendinginan terutama. Ya, kalau karhutla ini kan pasti medannya agak sulit Medannya juga ya Pak sangat ya. berat. Medannya berat Iya, dan berat ini sekali. luar biasa kinerja teman-teman ya Pak dari Alhamdulillah. BPBD. Nah, ini juga pemirsa SMTV kita juga akan mengetahui nanti bagaimana perjuangannya dari BPBD, kemudian juga sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD nanti seperti apa ya. Kemudian juga kaitan dengan peta pemetaan wilayah. Ada beberapa wilayah di Kabupaten Sumedang karena kita mengetahui dari segi kondisi geografis Kabupaten Sumedang kan ini berbukit begitu ya. Nah, seperti apa sesaat lagi ya pemirsa SMTV, jangan kemana-mana, kita akan kembali bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang, masih bersama dengan Pak Atang di SMTV HS Pisan. Ya, pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di sini. Tentunya kembali lagi masih di program Balai Sawala SMTV, masih dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang, ada Pak Atang di sini. Tadi di awal kita sudah mengetahui seperti apa penjelasan bencana, kemudian juga jenis-jenis bencana, dan luar biasa ini faktor-faktor penyebabnya. Memang yang kita ketahui nih, seiring berjalannya waktu, seiring juga meningkatnya perkembangan manusia, ini kerusakan lingkungan hidup semakin hari semakin bertambah. Belum lagi ditambah faktor cuaca yang silih berganti. Nah, ini juga bencana juga silih berganti, dan tentunya itu tidak terlepas dari pengamatan BPBD Kabupaten Sumedang. Kalau sebelumnya nih musim kekeringan yang cukup panjang, BPBD harus berjuang sekuat tenaga. Tadi perjuangannya luar biasa. Bagaimana pantang pulang sebelum padam ya Pak, ketika kebakaran beberapa titik begitu. Nah, ini juga kerjasama dengan pemadam kebakaran tadi, kemudian juga bagaimana penanganan untuk yang longsor begitu. Ini Pak, ketika menghadapi situasi di lapangan, dihadapkan dengan bencana begitu. Ini kita ingin tahu nih Pak, untuk sarana prasarana nih yang dimiliki BPBD seperti apa saat ini Pak? Iya. Makasih Mbak Pipit, ini pertanyaan bingung saya jawabnya nih. Ya. Kalau mengenai sarana prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Sumedang, kita betul kalau untuk katakan maksimal itu kita belum. Yeah. Tetapi alhamdulillah kita sudah ditunjang, baik itu oleh anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah, kita sudah ada, walaupun ya kalau masalah cukup itu relatif, tapi kita sudah alhamdulillah sudah memiliki kendaraan kita. Untuk kendaraan tempur itu ada, kita ditunjang oleh 4 kendaraan roda 4 dan ditambah dengan kendaraan roda 2 itu ada 5. Kemudian ditambah lagi alhamdulillah kemarin ya kita dibantu dari BNPB, ada 1 kendaraan itu dapur umum. Hingga kalau terjadi bencana alam kita sudah tidak pusing lagi memikirkan bagaimana harus membuat posko dan dapur umum. Kemudian insya Allah juga ini kita tinggal ngambil ke Jakarta, mungkin besok atau lusa kita ambil, kita dibantu lagi 1 mobil tangki air. Insya Allah itu semua tentu karena memperhatikan Sumedang dengan potensi bencana yang cukup tinggi, pemerintah provinsi, pusat maupun alhamdulillah Pak Bupati juga memperhatikan. Mengenai alat-alat yang lain seperti untuk sensor dan sebagainya, insya Allah kita kategorikan cukup. Karena ketika terjadi bencana, Mbak Pipit, metode kerja yang dilakukan oleh BPBD adalah koordinasi. Ya, kita bencana kalau mengandalkan BPBD tentunya kita tidak mampu, anggota saja kita hanya 60 orang. Jadi kalau kita kerja, ketika ada bencana langsung kita koordinasi. Setelah kita koordinasi baru kita lakukan eksekusi. Cuman sebelum orang lain turun memang BPBD harus lebih dulu di lapangan. Iya, garda terdepan ya Pak dalam bencana ya, karena memang ininya juga BPBD, Badan Penanggulangan Bencana. Jadi memang harus terdepan, dan tentunya yang pertama dibangun itu koordinasi ya Pak. Koordinasi. Kita harus pintar koordinasi karena satu contoh.
ini terjadi kebakaran di saat musim kemarau kemarin. Iya. Tentu kalau kita mengandalkan peralatan yang kita miliki BPBD Terbatas ya, Pak, ya? jauh daripada cukup. Iya. Maka kita koordinasi dengan damkar. Kita pun dengan damkar bukan hanya damkar yang ada di Sumedang, kita koordinasi dengan wilayah lain atau melalui perusahaan-perusahaan yang memiliki damkar. Dan atau kita juga membangun sinergi dengan beberapa lintas SKPD. Oh iya, betul. Gitu. Luar biasa. Tadi Iya. sempat disampaikan nih mengenai potensi rawan bencana di Kabupaten Sumedang. Ini Pak, kan kita mengetahui kalau kondisi geografis, demografi wilayah Kabupaten Sumedang itu kan berbukit, gunung. Nah, ini seperti apa nih Pak untuk pemetaan wilayah yang ada beberapa titik rawan bencana yang sampai saat ini itu menjadi pantauan terus dari BPBD? Iya. Kalau kata Pak Bupati, bencana itu kan gampang prediksi. Kalau musim kemarau pasti kebakaran. Yeah. Kalau musim hujan adalah hujan pasti banjir atau longsor. Cuman kita tahu bahwa Sumedang 70-80% adalah rawan bencana. Kenapa demikian? Sumedang ini berada di bukit-bukit, ya, lembah-lembah gitu. Jadi otomatis di satu sisi memperlihatkan keindahan Sumedang ini, tapi di sisi lain sebuah ancaman. Nah, hasil itu semua kita kaji, kita mencoba menggait para ahli, karena kita Sumedang di BPBD sendiri belum memiliki tenaga geologi, belum memiliki tenaga-tenaga yang super mumpuni yang memang keahliannya. Maka kita mencoba berkoordinasi tadi. Nah, setelah itu kita menggunakan rapat, kemudian kita membuat rencana kontingensi, kemudian memetakan dari kontingensi itu kita memetakan daerah mana saja yang dianggap rawan. Maka kita dapat untuk wilayah barat, misalnya Cimanggung gitu kan, kemudian di Tanjung Sari, Jatinangor, pun itu dibedakan. Untuk Jatinangor sendiri, kalau untuk wilayah dalamnya adalah daerah banjir. Kemudian kalau di daerah Cimanggungnya adalah longsor. Nah, terus kita sampai ke sini termasuk daerah Citengah, longsor dan banjir bandang. Terus kita pilah. Nah, hasil pemetaan itu kita mempunyai peta skala prioritas. Ada skala prioritas. Iya, skala prioritas harus bagaimana harus melakukan, dan kita memitigasi menyikapi itu semua. Dan untuk menyikapi ini, Mbak Pipit, setelah kita tahu bahwa daerah itu adalah rawan bencana, kita tahu bahwa keadaan anggaran mungkin sulit, maka sesuai arahan dari pimpinan, Pak Bupati coba mencari koordinasi dengan lain, kerjasama. Alhamdulillah kita sudah bekerja sama. Satu contoh dengan akademisi, kita dengan UI, kita adakan kerjasama, kita buat pantau daerah rawan bencana itu seperti memasang alat EWS atau Early Warning System. Early Warning System. Baik untuk banjir maupun longsor. Alhamdulillah Sumedang untuk ARG hampir 26 kecamatan sudah terpasang ARG. Kemudian untuk EWS untuk pemantau banjir kita sudah mendapat bantuan dari UI itu pemasangan 10 buah dan dari BMKG sendiri 2. Jadi itu alat pemantaunya sudah ditetapkan tadi ya Pak di beberapa titik rawan ini. Betul. Jadi kemarin di saat kita sudah akan ini, kita koordinasi kemudian bersama-sama dengan UI untuk memantau dan memetakan di mana daerah rawan bencana itu. Maka kita terpetakan kemarin, ini rawan banjir gimana. Termasuk di daerah rawan kebakaran kita memetakannya. Maka kita membuat satu strategi destana yang memang di daerah rawan itu betul-betul kita jejali dengan ada destana desa tangguh bencana. Desa tangguh bencana. Nah, itu. Untuk Anda pemirsa SMTV yang mau bertanya boleh ya, silakan bisa menghubungi nomor live interaktif di 0811-247-378. Mau bertanya atau mau konsultasi nih sesuai dengan kondisi wilayah mungkin di pemirsa SMTV saat ini, yang mungkin ada juga nih pemirsa yang saat ini sedang menonton berada di daerah atau titik rawan bencana begitu ya. Silakan yang mau bergabung boleh bisa menghubungi nomor live interaktif di 0811-247-378. Sudah ada penelpon masuk? Ya, kita terima, silahkan di 0811-247-378. Ini mumpung ada Pak Kepala nih, Pak Kalak langsung mau bertanya boleh. Tadi Pak Kalak sempat menyampaikan untuk mitigasi bencana. Ada telepon masuk, kita terima dulu ya Pak, ada telepon masuk. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Nyambung, sudah tersambung. Silahkan Pak, Bu. Waalaikumsalam.
Ya, Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di Udah bisa mana? masuk, Bu? Halo, halo. Ya, halo. Dengan Bapak siapa di mana? Halo, halo. Ya, Udah bisa halo. masuk? Sudah Ya. masuk, Pak. Silakan Pak, saya langsung izin dengar bertanya via telepon kepada saja. Bapak. Saya dengan Rahmat, Pak, dari Sumedang, Ya, gitu. Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat di Sumedang. Ada yang Dengan mau Rahmat dari Sumedang. disampaikan? Boleh Pak Rahmat? Silakan yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Gini, Pak. Selamat malam, Pak Atang. Selamat malam Bapak. Ya, kebetulan Pak di depan rumah saya itu ada selokan, Pak. Selokan itu seperti ada gorong-gorong di dekatnya. Iya. Ya terus Pak. Ada gorong-gorong. Nah, seperti itu kalau misalkan terjadi hujan itu terjadi banjir, Pak, genangan air di apa namanya? Di jalan itu terjadi Jalan. genangan. Daerah mana Bapak Nah, izin? apakah hal seperti itu bisa dilaporkan ke BPBD, Pak? Karena khawatirnya nanti terjadi kecelakaan gitu. Banyak apalagi pemotor kan. Siapa? Bapak di wilayah Sumedang mana, Pak? Gitu. Alamatnya Bapak? Halo Bapak. Daerahnya di seberang Masjid Agung Sumedang, Pak. Oh, seberang Masjid di Agung. seberang Masjid Iya, Agung. Bapak. Ini Sumedang Siap. Kota ya. Sumedang Itu Kota, saja ya. Pak Rahmat atau ada lagi tambahannya? Iya. Di seberang Masjid Agung Sumedang, Pak. Ya, Siap, siap. Pak. Di seberang Masjid Agung Sumedang Iya. itu seperti ada gorong-gorong, Pak. Oke, Jadi kalau siap. misalkan hujan itu terjadi genangan air gitu. Jadi selokannya seperti tidak jalan gitu, Pak. Oh, selokan. Ya. Ya, oke, siap. Terima kasih Pak Rahmat. Nah, itu kan kebetulan muka Sumedang sekali Pak daerah Pak. Siap Oke, Bapak. siap. Siap. Ya, itu aja Pak. Apakah hal itu bisa dilaporkan ke BPBD? Terima kasih Pak atas konsultasinya. Selamat bertugas Pak. Selamat malam. Selamat malam Iya, Pak. terima kasih luar biasa. Ini pertanyaan Pak Rahmat dari Sumedang. Sebelum nanti dijawab oleh Pak Kalak ya, kita jeda terlebih dahulu pemirsa SMTV. Tunggu jawabannya sesaat lagi masih di Balai Sawala SMTV ya, Cas Pisan. Ya, pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di sini. Tentunya masih di talk show Balai Sawala spesial kita berbincang dengan BPBD Kabupaten Sumedang. Tentunya masih ada di sini ya Pak Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang, Pak Atang. Dan luar biasa tadi sudah ada yang bertanya nih mengenai pertanyaan nih sesuai dengan tema kita seperti apa manajemen penanggulangan bencana. Tadi ada pertanyaan dari Pak Rahmat di Sumedang. Nah, ini di depan rumahnya ada selokan, gorong-gorongnya besar, dan ini kalau musim hujan air meluap, nah ini besar, dikhawatirkan ke jalan dan membahayakan pengendara kendaraan begitu. Ini apakah bisa tindak lanjut ke BPBD seperti apa nih Pak? Ya, baik Mbak Pipit. Pak Rahmat, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Pak Rahmat, BPBD itu kan sesuai judulnya Badan Penanggulangan Bencana. Jadi Bapak justru sangat tepat. Bila mana ada kejadian apapun, Bapak melaporkan kepada kami ke BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Artinya, Bapak dengan menyampaikan laporan pada kami, Bapak perhatian terhadap lingkungan. Insya Allah nanti mendapat laporan kami dari masyarakat, kami akan eksekusi langsung. Kita akan langsung asesmen ke lapangan, apakah seharusnya berbuat apa, bagaimana. Nanti hasil asesmen kami, kalau memang hasil kajian itu bisa dikerjakan oleh kami BPBD, kami kerjakan. Yeah. Nah, namun jika terjadi lain, misalnya di lapangan, laporan Bapak tadi, hasil kajian kami, ternyata harus melibatkan pihak-pihak terkait. Satu contoh, ini gorong-gorong, adanya di jalan, itu adalah miliknya PU. PU, PR, berarti harus ada kita join kerjasama dengan PU. Maka kita buat kajian itu, dibuat hasil laporan asesmen untuk direkomendasikan, disampaikan kepada PU. Andai kata juga itu adalah miliknya sumber daya air, kita sampaikan. Jadi kemana hasil kajian kami, hasil asesmen kami, kita akan sampaikan. Maka tadi Mbak Pipit, kita adalah lembaga koordinasi. Jadi kita BPBD, Badan Penanggulangan Bencana ini adalah badan koordinasi masalah kebencanaan. Nanti ketika kami sudah mendapat laporan dari Bapak, kita terjun, anak-anak Pusdalop kita turunkan dengan berbagai macam peralatan, kita akan menyampaikan, melihat di lapangan, ini bisa tidak dieksekusi oleh kita BPBD. Kalau kita bisa, ya kita tidak perlu repot-repot.
kita langsung eksekusi. Dan Iya. kami insya Allah peralatan walaupun seadanya kita bisa. Termasuk Ya. ini Pak, kalau di pinggir-pinggir jalan karena cuaca musim hujan, kemudian juga angin besar, ini banyak pohon tumbang. Itu Betul. bisa juga ya Pak? Betul, arahan dari Bapak. BPBD? Jadi gini Mbak Pipit, semua masalah yang mengancam kebencanaan Ya. itu sangat tepat dilaporkan ke BPBD. Karena tadi BPBD itu tugasnya tuh ada 3 juga. Pra bencana, darurat bencana atau di saat terjadinya bencana, dan pasca bencana. Dan pasca bencana. Nah, yang paling harus kita wanti-wanti kepada warga masyarakat, mari kita menjaga daerah sekitar dengan pra bencana. Betul. Jadi sebelum terjadi bencana, kita lakukan mitigasi. Nah, kalau ini dianggap pohon tadi ada laporan rawan nih. Ya. Silakan laporan. Mohon maaf izin Mbak Pipit, tadi siang saya mendapat laporan bahwa pohon di daerah Burujul, apa tuh di Jalan ke Tanjung Kerta tuh itu mau tumbang, kita langsung eksekusi. Kita berangkat, kita kirim ke sana, kita langsung saya tugaskan anak-anak, saya pantau terus, saya sambil gambar semua dan kita eksekusi. Dan kita eksekusi di sana, kita meminta bantuan juga dengan siapa? LH, Damkar Pak? di situ, LH juga ada, dan kita bersama-sama. Jadi eksekusi itu juga bukan kita sendiri, kita semua bersama-sama dengan ini. Bahkan ada warga yang bawa golok bersama-sama. Namun sebelum kejadian itu warga harus melaporkan dulu. Jadi mengantisipasi. Ya. Jadi ada mitigasi bencana, pra bencana, dan itu juga kewajiban kita semua ya Pak. Ya, terutama betul. kewajiban dari masyarakat. Dan tadi boleh melapor untuk pemirsa SMTV, warga masyarakat Sumedang dimanapun Anda berada. Ternyata BPBD ini punya call center 24 jam ya. Pemirsa SMTV bisa dicatat, nomornya dimunculkan di layar di 0811 2065 733. Nah, itu nomor call center BPBD ini 24 jam, Pak. Betul. Mbak Bit, itu bukan hanya 24 jam. Kalau orang lain kan mungkin modern, tapi modern ada kelemahannya juga ya. Kalau ini 24 jam karena tugas kami BPBD itu semuanya adalah 724. 7 hari 24 jam. Ya. Nah, ketika anak-anak piket ini memegang handphone. Nah, handphone itu, nomor yang call center itu ada di sana. Ya. Ketika berdering, tidak diangkat oleh mesin. Jadi kalau bapak-bapak, para pemirsa sekalian, kalau biasanya menghubungi satu call center, selamat malam, siang, terima kasih Ya, telah menghubungi. ya, itu- Ini enggak, langsung oleh yang piket, selamat malam Bapak Ibu, ada yang perlu kita bantu apa? Jadi bisa langsung eksekusi. Iya, nah itu pemirsa SMTV bisa langsung dicatat ya nomornya. Kalau nggak dicatat, di foto aja pakai handphone, disimpan sekarang ya di 0811 2065 733. Nah itu untuk nomor call center. Operator bisa dimunculkan kembali sekali lagi untuk nomor call center dari BPBD Kabupaten Sumedang jika ada tadi kekhawatiran ya Pak, untuk atau mungkin terjadi di lingkungan kita ada yang mengalami musibah, bencana, kebakaran atau lain hal, atau banjir dan sebagainya, longsor, bisa menghubungi nomor call center BPBD, itu dicatat ya di 0811 2065 733. Itu. Tapi Mbak Pipit ini perlu dicatat juga ini buat kita semua. Kadang-kadang wah ada BPBD, sedikit-sedikit hanya bencana kecil-kecilan. Ya. Contoh ada bambu yang naon bahasa Anu Sunda mah ngaroyom ka ngarumai jalan. ngaroyom ka jalan gitu tah. Ya. Halo, atuh nu kitu-kitu teuing mah ambil golok tebas gitu. Ya. Saya pernah melihat di satu tempat hanya barang bangkalapa ngegantung gitu. Ya. Kok orang tidak perhatian? Padahal itu kan bisa kena pengendara motor. Nah, alangkah baiknya tadi mari kita sadar diri bahwa ini Sama-sama bencana bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah. Bencana ini adalah tanggung jawab kita semua. Jadi 6 aktor masalah penanggung jawab bencana ini ada dari mulai pemerintah, ya kita BPBD, terus masyarakat, Ya. ilmuwan atau akademisi, kemudian relawan atau yang peduli, Betul. terus pengusaha atau perusahaan. Jadi banyak sekali, termasuk diri kita masyarakat ini yang paling utama. Karena masalah bencana ini kalau hanya berpangku nanti baik ada longsor gitu mah
ada BPBD, Ya, atau kabur enggak, ketinihan, Iya, berenang, gitu. harus ada gotong royong juga Iya, ya Pak ada bersama. gotong royong. Kalau tadi yang pemirsa SMTV boleh ya untuk bertanya kembali, kita buka nomor live interaktif di 0811-247-378 yang mau bertanya seputar penanggulangan bencana seperti apa boleh ya. Nomor live interaktif SMTV di 0811-247-378. Tadi yang disampaikan Pak Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang ada pra bencana, kemudian ada darurat bencana dan pasca bencana. Kalau pra bencana ini tadi diedukasi besar mungkin bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat ya Pak, Betul, itu yang iya. pertama. Kemudian ketika darurat bencana, ayo bersama-sama gotong royong, bahu membahu ya bersama-sama menyelesaikan. Nah ini Pak untuk yang pasca Ya. bencana ini kan menimbulkan dampak juga. Dampak, Nah ini betul. seperti apa penanggulangan ketika pasca bencana? Baik Mbak Pipit, jadi masalah penanggulangan bencana di pasca, tentunya kita melalui tadi tidak lepas daripada koordinasi. Ya. Ketika bencana itu sudah terjadi, sudah kadang terjadi, tentu ada meninggalkan dampak dan beban yang diderita masyarakat. Betul. BPBD terus melakukan berbagai macam tindakan. Satu contoh, di dalam daerah sudah terlanda bencana, Ya. kita terus memotivasi kepada masyarakat melihat kalau memang daerah rawan bencana sebaiknya harus bagaimana kita berikan edukasi. Kemudian kalau memang daerah itu bisa kita tindak lanjuti mungkin dengan pekerjaan-pekerjaan yang lebih mudah kita lakukan. Dan kalau memang harus ada tindakan pasca bencana, kita tentunya berkoordinasi dengan pimpinan pemerintah. Maka Pak Bupati, Bu Sekda, ya itu tidak akan tinggal diam. Yeah. Bahkan tidak segan-segan untuk mengucurkan anggaran untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana. Salah satu contohnya adalah dengan anggaran atau dana BTT. Oh, BTT Ya, itu apa, Pak? BTT. Jadi BTT itu diberikan untuk ketika terjadi bencana. Biaya tidak tetap itu diberikan untuk di saat terjadi bencana. Ya, ketika waktu itu longsor di Cimanggung itu Cimanggung besar, gitu ya, kita berikan. Setelah itu kita juga memohon bantuan kepada provinsi. Di sana ya, juga Pak? ada BTT. Nah, kalau kabupaten dengan provinsi mungkin Iya. merasa tidak mampu, maka kita dipersilakan untuk mohon bantuan kepada pusat ke BNPB melalui dana DSP. Dana Ya, DSP. dana siap pakai. Nanti tentunya melalui mekanisme. Nah, kalau nanti sudah diajukan itu semua insya Allah. Cuman mungkin semua itu melalui prosedur. Maka saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, mari dengan BPBD supaya tidak terjadi bencana mah, atau supaya berisiko bencana mah, yuk orang tatan-tatan lah. Ya. Kita jaga sebelum terjadi bencana melalui prabencana. prabencana, iya betul. Dan ini juga dari tim BPBD ini kan Pak suka ada latihan untuk simulasi itu tim ya, Iya. bersama dengan tim, dan itu untuk simulasi bencana itu digelar kapan Pak? Ya. Apakah rutin atau bagaimana? Untuk latihan simulasi ini kita gelar yang paling pokok adalah setahun 2 kali di saat Setahun 2 kali. ya di saat menghadapi musim kemarau dan di saat menghadapi musim penghujan. Nah, Ya. kemarin beberapa waktu yang lalu sebelum musim penghujan itu tiba, kita bersama-sama dengan Kodim 0610 dipimpin langsung oleh Pak Dandim, kita langsung melakukan gladi posko dan gladi lapang. Alhamdulillah ini kita lakukan didukung oleh semua komponen yang ada. Di situ terjun baik itu dari relawan, apalagi kita ya, dari damkar semua, ada semua PMI, kesehatan, kita bahu membahu bagaimana memecahkan jika terjadi bencana. Kita Iya. bersama-sama. Jadi gladi itu perlu kita lakukan. Seyogianya memang gladi itu dilakukan mungkin 3 bulan sekali. Karena apa? Kita harus tahu siapa berbuat apa di saat ada terjadi bencana. Jangan sampai ketika terjadi bencana justru kita bingung harus berbuat Alhamdulillah, apa, gitunya, Pak, siapa kepada siapa. Tapi kalau kita sudah Iya. gladi, kita harus siapa berbuat apanya udah kita persiapkan. Iya. Alhamdulillah di saat sebelum musim menghadapi musim kemarau kita sudah gladi, dan di saat kemarin menghadapi musim penghujan kita langsung dengan Kodim 0610 kita langsung mengadakan gladi, yang gladi poskonya di Kodim dan gladi lapangannya di Citengah. Iya, luar biasa. Ini selain tadi ada gladi untuk simulasi, tim juga dikerahkan, tetap masyarakat juga ya Pak harus aware, Yeah. karena kita jangan sampai menunggu bencana itu terjadi Yeah, ya betul. Pak, tapi harus memang mencegah. Tadi ada beberapa langkah mitigasi bencana, misalnya kaitan dengan mulailah masyarakat itu ada kesadaran ketika
ketika ada pohon anu ngaroyom ka jalan tadi Ya. ya Pak mulailah untuk dipangkas begitu ya. Jangan Daun menunggu ranting. lah. Ada satu Mbak Pipit yang kita menggelitik ya kadang-kadang. Saya tadi dari awal sebutkan kalau masyarakat sadar bencana dan kemudian mencintai alam, insya Allah. Ini yang paling kecil andil masyarakat terhadap bencana, yang paling gampang adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah jangan Ya tadi sembarangan, kata Pak ya. Rahmat kan itu gorong-gorong. Mungkin saja di dalam gorong-gorong itu tertutup atau tersumbat oleh sampah Betul. dan sebagainya. Ya. Yang kedua juga masyarakat tidak sadar lingkungan di daerah sekitarnya itu daerah rawan longsor. Ya. Ya, mari kita tanami dengan pohon yang tentunya sesuai dengan yang diperlukan. Betul. Iya. Jadi banyak hal sebetulnya ya Pak, Betul. apalagi sekarang memasuki musim penghujan dan juga ini yang harus diwaspadai ketika curah hujan di atas normal ya Pak. Ya, Nah, kita betul. akan mengetahui seperti apa himbauan nanti dari Pak Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang ketika ada warga masyarakat yang memang berada atau bermukim di daerah yang potensi longsor, apalagi sekarang masuki musim penghujan dan ketika curah hujan sudah di atas rata-rata, nah ini ada yang harus diwaspadai seperti apa nanti ya. Kita akan mengetahui bagaimana himbauan-himbauan dari Pak Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang masih di talk show Balai Sawala SMTV Eces Pisan. Ya, pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di sini. Tentunya masih bersama BPBD Kabupaten Sumedang. Tema kita masih membahas mengenai manajemen penanggulangan bencana. Tadi di awal sudah dijelaskan bagaimana mengatasi pra-bencana, kemudian juga tanggap darurat bencana, kemudian juga pasca bencana seperti apa. Tentunya ini butuh koordinasi dan juga sinergitas dari semua unsur, semua pihak. Bukan merupakan tanggung jawab BPBD saja atau pemerintah daerah Kabupaten Sumedang saja begitu. Dan ini juga kita akan mengetahui pemirsa SMTV karena cuaca akhir-akhir ini memang sudah memasuki musim penghujan dan curah hujan memang sudah di atas rata-rata. Ini butuh kewaspadaan atau kesiapsiagaan dari seluruh warga masyarakat yang terutama bermukim di wilayah-wilayah yang rawan longsor. Nah, mungkin kita akan mengetahui seperti apa nih Pak Kepala untuk himbauan kepada warga masyarakat yang memang berada di daerah yang bermukim di rawan longsor begitu. Baik Mbak Bibi, terima kasih. Jadi para pemirsa sekalian, warga Kabupaten Sumedang, saya dari BPBD Kabupaten Sumedang menghimbau dalam rangka menghadapi atau memasuki musim penghujan ini agar bersiaga diri, mempersiapkan diri sebaik mungkin. Pertama, kami mohon jaga lingkungan kita, keluarga kita, masyarakat kita. Jangan sampai terjadinya datangnya musim hujan ini bukannya membawa berkah, bahkan jadi membawa musibah. Betul. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita, lingkungan kita, keluarga kita. Pertama, tolong jaga lingkungan kita. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau ada parit yang tidak bagus, yang mungkin drainasenya tidak bagus, Mampet kita ya, Pak, bersihkan. ya? Betul. Mungkin nanti kalau tidak bersihkan, mampet. Iya. Nah, itu akan menyebabkan banjir. Kemudian ya ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka buang sampah pirajenan yang seenaknya, tolong untuk saat ini tidak lagi membuang sampah sembarangan. Iya. Buang sampah pada tempatnya dan pilah sampah kering dengan sampah yang basah. Betul. Kemudian warga masyarakat juga tolong, mungkin di sekitarnya ada tebing-tebing yang mungkin tidak ada pohonnya. Mari kita mulai sekarang, mumpung musim hujan datang, kita tanami. Agar suatu ketika nanti jadi bermanfaat, masyarakat kita terhindar dari bahaya longsor. Itu banyak mitigasi bencana yang harus kita lakukan. Mari kita bersama-sama masyarakat menggalakkan kesiapsiagaan bencana dalam rangka menghadapi musim penghujan ini. Jangan sampai kita kasif ketika sudah hujan datang, terjadi banjir, terjadi longsor. Iya. Dan untuk masyarakat yang bepergian, perhatikan juga, tolong bersiaga, Mbak Gitu. Pipit. Ini tidak kalah pentingnya. Siagakan, mungkin payung, jas hujan, dan sebagainya. Senter, agar jangan sampai nanti di jalan kita ada terjadi hujan, kesulitan. Baik berteduh di bawah pohon, karena tidak bawa payung, pohonnya tumbang atau
pengas lah gitu. Iya. Kemudian kita berdiam sekedar nyantai istirahat di bawah tebing yang curam atau di bawah dinding-dinding yang yang membahayakan. Ingat kemarau kemarin kan panjang, Mbak Panjang, Pipit. betul, Pak. Di saat kemarau panjang itu seperti kue garing disiram dengan air. Meresap, ya, Pak? Meresap kan buyar. Karena apa? Pohon-pohon di sekitar lingkungan kita sudah tidak ada lagi. Iya. Nah, oleh karena itu tolong berhati-hati. Kemudian warga masyarakat juga jangan lupakan surat menyurat dari anjuran kepolisian. Silakan dilengkapi dan sebagainya untuk helm dan sebagainya agar dipakai. Iya. Yang terpenting dalam hal ini adalah masyarakat mempersiapkan diri kita, keluarga kita sejak dini, sejak awal. Jangan sampai sudah terjadi bencana baru kita merasa menyesal. Menyesal, betul. Iya. Jadi butuh antisipasi, jadi mencegah itu ya Pak ya, tetap Betul. lebih baik. Jadi ada langkah-langkah mitigasi. Kalau tadi misalkan di pemirsa di rumah sudah ada ranting-ranting pohon anu tos ngoroyong ke jalan Iya. lah ya Pak gitu kasarnya, sudah mulai memangkas itu ya kalau Memangkas, jadi bisa. jangan sampai ini mah ada kayak ayah BPBD udah nanti aja. Jangan, Iya. kita lakukan pemangkasan. Minimal ada bambu yang ngaroyong, kita bersihkan, kita pangkas. Iya. Itu tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan bahaya. Satu lagi Mbak Bibit, saya Iya. mengharap kepada warga masyarakat Sumedang, khususnya pada orang tua, para guru, agar menghimbau kepada murid-muridnya, anak didiknya atau putra-putrinya, jangan sampai bermain di air yang berbahaya. Betul. Kemarin terjadi musibah yang tidak kita inginkan, sangat kita sesali lah di Ujung Jaya, di Caryang, menyebabkan korban. Andai kata kita jaga mungkin tidak akan terjadi itu. Kami dari BPBD Kabupaten Sumedang sudah membuat himbauan, di sana sudah dipasang spanduk tidak boleh dilakukan lagi ada anak-anak yang melakukan berenang dan sebagainya. Dan bukan hanya di daerah itu, di daerah yang lain juga. Terus anak-anak mungkin kadang-kadang suka sesereleuhan tah di Iya. tebing, sebaiknya jangan. Kita perhatikan, sayangi keluarga kita, anak cucu kita. Kita sama-sama pantau diri kita juga memantau diri kita sendiri agar kita terhindar daripada bencana. Iya, dan juga selain tadi menjaga kebersihan lingkungan, kita juga harus senantiasa memperbarui update untuk perakiraan ramalan cuaca hari ini. Jadi sekiranya kalau kita melihat di ramalan cuaca nih akan hujan turun besar, kalau tidak perlu untuk keluar rumah ya sebaiknya jangan keluar rumah begitu. Nah ini kita akan tanyakan ke BPBD nih Pak, untuk update perakiraan cuaca secara real time nih dari Iya. BPBD khususnya untuk wilayah Kabupaten Sumedang nih seperti apa Pak? Baik, Mbak Pit, jadi kita BPBD itu ada satu sistem dalam melakukan pekerjaan ya, Sitabah. 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 Jadi Sitabah itu di dalamnya menginformasikan update perakiraan cuaca yang kita kolaborasi, kita kerjasama dengan BMKG. BMKG, betul. Perakiraan cuaca ini dirilis setiap saat, bahkan 2 jam sekali kita memberikan update cuaca. Nah, bahkan ada saat-saat tertentu kalau memang memungkinkan dari BMKG kirimkan, maka kita kirim. Itu satu. Kedua juga kita memberikan update kepada warga masyarakat karena kita memiliki alat yang dimiliki kita, Iya. pemberian dari UI itu, hibah dari UI, kita sampaikan kepada masyarakat bagaimana ketinggian air di tempat-tempat tertentu agar tidak membahayakan warga setempat. Iya. Kemudian bagi masyarakat juga mungkin yang akan bepergian memancing dan sebagainya, itu sudah terupdate. Dan dalam hal ini kami mohon kepada warga masyarakat nih yang hobi mancing berhati-hati, yang hobi manjat gunung untuk sementara rada dikurangan gitu lah. Iya, Kemudian iya, yang orang-orang yang bermain ke pantai atau ke tepi tepian sungai untuk sementara agak dikurangi. Karena apa? Musim pancaroba ini sudah musim hujan tapi masih setengah pancaroba. Ini masih belum menentu. Di saat musim tiba-tiba hujan besar dan hujannya di perhuluan, sementara kita sedang mancing merasa enak, tidak ada banjir, ternyata Iya. dari sana terjadi Air air besar, yang ya. besar Betul. kan membahayakan. Oleh karena itu, mari kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, Iya. supaya kita tidak terkena musibah bencana, tidak terkena musibah karena adanya musim penghujan ini. Musim penghujan. Jadi tetap waspada, kesiapsiagaan ya Pak, Siap. harus Betul. tetap kita miliki. Dan tentunya pemirsa SMTV, untuk Anda yang mau butuh informasi, tadi sudah ada aplikasi Sitabah, bisa diakses di Tahu Sumedang ya Di Pak. Tahu Sumedang, Dan kita itu langsung real download, time, ya. dan itu real time update perakiraan cuaca untuk wilayah Sumedang, bahkan sampai ke desa, tingkat desa. Betul, ya Pak. sampai ke Itu- tingkat desa. Kita mengirimkan itu ke bukan hanya grup pemerintah daerah, Iya. ya. Kalau dulu Simpati namanya, sekarang Beyond Simpati ya.
Kemudian kita ngirimkan juga ke info bencana desa. Jadi info bencana desa itu langsung dirilis oleh desa melalui Abdesi, kemudian disampaikanlah ke warga masyarakat untuk bisa dipergunakan sebagai bahan untuk perkiraan masyarakat. Perkiraan masyarakat. Dan ini juga pemirsa SMTV untuk layanan info call center dari BPBD Kabupaten Sumedang. Ini pemirsa bisa mencatat ya nomornya, ini sudah muncul di layar kaca, bisa menghubungi 0811 2065 733. Nah, ini call center ini 7 hari 24 jam dan luar biasa, ini dedikasi loyalitas dari BPBD Kabupaten Sumedang. Itu ada tim khusus juga ya Pak ya, karena bukan mesin ya Pak. Jadi bukan mesin Pak Pipit. Kalau orang biasanya halo, dijawabnya halo, terima kasih telah menghubungi kami. Menggunakan bahasa apa saja, nggak ada. Di sini begitu dia halo, Bapak, selamat malam, selamat siang, apa yang dapat kami bantu? Saat itu bisa berbicara, melaporkan apa kejadian, seperti kata Pak Rahmat tadi, lapor, lalu kita akan langsung eksekusi dengan menerjunkan tim asesmen ke lapangan, dan hasil asesmen akan kita ketahui harus berbuat apa dan siapa yang berbuat apanya sudah jelas. Karena kita koordinasi, kalau untuk tadi laporan mungkin ada jalan rusak, bagiannya PU. Kalau bagian mungkin perumahan, ada Perkim dan sebagainya. Inilah kita mencoba mengurangi daripada risiko bencana. Iya, dan memang luar biasa pemirsa SMTV dalam penanggulangan bencana ini. Pertama yang dibutuhkan adalah koordinasi agar cepat tanggap begitu. Dan juga ini untuk seluruh pihak berlaku begitu ya, bukan hanya tugas dari BPBD saja atau pemerintah daerah saja, tetapi dibutuhkan peran aktif juga dari seluruh warga masyarakat. Terutama kita punya kewajiban, karena ini penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama begitu ya, tidak patuduh-tuduh begitu ya. Iya, betul. Jadi memang harus betul-betul. Kemudian juga tadi himbauannya, mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Dimulai dari hal kecil mungkin ya pemirsa SMTV, tidak membuang sampah sembarangan, tetapi itu akan berdampak besar karena jika kita menyayangi alam, alam juga akan kembali menyayangi kita. Iya. Jadi kode masyarakat, cintai alam, sayangi alam, insya Allah alam akan menyayangi diri kita. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Kepala nih atas perbincangannya, luar biasa pemirsa di sela-sela kesibukan beliau, karena tadi datang langsung ke sini dari lokasi ya Pak ya? Iya, betul. Tadi habis pemangkasan pohon tumbang yang di daerah Bojong sana tuh. Bojong, luar biasa. Ini dedikasi loyalitasnya semoga juga menjadi ladang amal, ladang pahala ya Pak untuk seluruh rekan-rekan teman-teman dari BPBD Kabupaten Sumedang. Kita akan selalu mendoakan semoga selalu sehat ya Pak ya. Amin. Selalu sehat, terutama ini butuh tugasnya luar biasa ini untuk kepentingan bersama. Dan terima kasih sekali lagi pemirsa SMTV atas kebersamaannya. Saya beserta Pak Kepala undur pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.